Selamat datang kembali di channel saya, yaitu First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari LKS 4 yang topiknya adalah deret aritmatika, mulai dari soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 17. Untuk video pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan dicek di deskripsi di bawah ini. Kita lanjut. Untuk soal nomor 13, dari sebuah deret aritmatika diketahui bahwa S4-nya adalah 17 dan S8-nya adalah 58. Ditanya nilai suku pertama dari deret tersebut. Berarti ditanya A-nya ya, atau ditanya U1-nya juga. Oke, terserah mau yang mana. Nah, jadi pertama-tama kita tahu bahwa S4 adalah 17. Kita gunakan rumus yang pertama, jadi banyak digunakan rumus yang pertama ya. Nah, S4 berarti N-nya 4, 4 per 2, oke, kita masukkan. Kemudian 2A tambah N kurang 1 kali B, karena N-nya 4, di sini menjadi 3 kali B. Kita tinggal sederhanakan. Nah, nanti ini 4 per 2, kan hasilnya 2 ya. Nah, 2-nya saya pindah ke kiri menjadi 17 per 2. Yang kanan tersisa 2A tambah 3B. Ini disebut info pertama. Lalu ada info keduanya yaitu S8 sama dengan 58. Nah, kalau S8 berarti N-nya 8. Kita gunakan lagi rumus yang pertama ini. Berarti 8 per 2 dikali dengan 2A tambah 7B. Nah, 8 per 2 kan hasilnya 4. 4-nya kita pindah ke sini. Maka 58 per 2, nah kita kalau, maaf bukan per 2, maksud saya adalah per 4. Nah, kita atas bawah dibagi dengan 2, maka nanti diperoleh 29 per 2 sama dengan yang sebelah kanan tersisa 2A tambah 7B. Ini adalah info yang kedua. Nah, lalu kita tinggal substitusi atau eliminasi kedua info ini. Silahkan buat sendiri. Nanti diperoleh B-nya adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Lalu diperoleh A-nya adalah 2. Dan inilah yang diminta oleh soal. Sehingga opsi yang sesuai adalah opsi B. Untuk soal nomor 14, suatu deret aritmatika mempunyai suku pertama. Oh, berarti kita sudah tahu ini A-nya. Dan ini B-nya. Bedanya sudah dikasih tahu adalah 2. Jika jumlah N suku pertamanya adalah 180, oh berarti sudah dikasih tahu SN-nya 180, ditanya N-nya berapa. Nah, kita gunakan lagi rumus yang pertama ini. Info soal A-nya adalah 4, B-nya adalah 2, dan SN-nya adalah 180. Kita masukkan rumus ya, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan A-nya 4, 2 kali 4 itu 8. Kita masukkan B-nya 2, lalu ini 2-nya kita kali masuk, oke, 2 ketemu 8 jadi 4, kemudian ketemu 2 ini sudah habis, maka tersisa yang di dalam kurung adalah 4 tambah N kurang 1. Lalu 4 kurang 1 kan menjadi 3 ya. Nah, jadi 3 kita kali dengan N, 3N. Lalu ini ada N dikali dengan, lebih bagus saya tulis lagi di sini. Ini kan adalah N dikali dengan 3 ditambah dengan N. Ya, nah berarti kita kali masuk N dengan 3N. Maksud saya N dengan 3 adalah 3N. Lalu N dengan N adalah N kuadrat. 180-nya kita pindah ke kiri, lalu kita faktorkan. Diperoleh N tambah 15, N kurang 12. Maka kita dapat N-nya minus 15 ini tidak memenuhi ya, karena N tidak mungkin negatif, dan diperoleh lagi N-nya adalah 12, sehingga yang sesuai adalah C. Untuk soal 15, jumlah N suku pertama suatu deret ditentukan oleh rumus Fn dikurang dengan Fn kurang 1. Kita tahu Fn-nya adalah N kuadrat kurang N. Ditanya suku ke-10 dari deret tersebut. Ya, ditanya U10-nya. Oke, nah ini soal agak membingungkan. Kita coba mengerjakannya dulu. Oke, nah pertama-tama info soalnya adalah Sn ya, jumlah N suku pertama kan Sn tuh. Ya, Sn ditentukan oleh Fn dikurang Fn kurang 1. Berarti Sn adalah Fn dikurang Fn kurang 1. Sedangkan Fn-nya sudah ada di sini, N kuadrat kurang N. Nah, ini diperlukan Fn dan diperlukan Fn kurang 1. Kita hitung dulu di samping. Apa arti dari Fn kurang 1? Berarti ini diganti jadi N kurang 1.
Yang ini juga diganti dengan N kurang 1. Terus yang depan ini kita sederhanakan, N kurang 1 dikuadrat, nanti hasilnya N kuadrat kurang 2N tambah 1. Sedangkan yang belakang kita kali masuk minusnya, minus N dengan minus 1 adalah plus 1. Kita sederhanakan, N kuadratnya tetap. Minus 2N ketemu dengan minus N adalah minus 3N, lalu 1 plus 1 adalah 2. Nah, kita masukkan Fn-nya, ini Fn-nya, N kuadrat kurang N, oke. Kurang, oke, kita masukkan ini, oke, menjadi sebelah sini. Kurang N kuadrat kurang 3N tambah 2. Nah, lalu N kuadratnya habis. Lalu ini ada min N. Ini minus 3N, berarti menjadi min N plus 2N, dapat 2N. Lalu yang belakang ini ada minus plus 2 menjadi min 2. Oke, berarti kita sudah dapat Sn-nya. Sn-nya adalah 2N kurang 2. Nah, ditanya adalah suku ke-10 dari deret tersebut. Oke, nah berarti ditanya U10. U10 itu apa? U10 adalah S10 dikurang S9. Oke, nah S10 adalah 2N kurang 2, berarti 2 kali 10 kurang 2, itu hasilnya adalah 18. S9 adalah 2 kali 9 dikurang 2 ya, sesuai dengan rumus ini. 2 kali 9 kurang 2 berarti adalah 16. 18 kurang 16 diperoleh hasil akhirnya 2, sehingga yang benar adalah D. Oke, ini soal membingungkan sekali. Kita lanjut. Untuk nomor 16, pada suatu deret aritmatika diketahui bahwa jumlah dua suku pertama adalah X. Kemudian jumlah dua suku yang terakhir adalah Y. Nah, ditanya jumlah dari N suku pertama deret tersebut adalah titik, titik, titik. Oke? Nah, jadi diketahui bahwa jumlah dua suku pertama. Nah, perhatikan, dua suku pertama. Sn itu kan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN kurang 1 ditambah dengan UN. Inilah suku terakhirnya. Nah, lalu dua suku pertama siapa? Dua suku pertama berarti yang ini ya, U1 dengan U2. Berarti U1 ditambah U2 dari soal adalah X. Nah, U1 kan A. U2 adalah A tambah B. Itu dari soal adalah X. Kita peroleh persamaan yang pertama. Nah, lalu jumlah dua suku terakhir. Dua suku terakhir siapa? Ini loh. UN kurang 1 dengan UN tadi. Berarti UN kurang 1 kita tambah dengan UN sesuai dengan soal adalah Y. Oke, berarti UN ditambah UN kurang 1 adalah Y. UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan UN kurang 1 adalah A ditambah N kurang 2 kali B ya. Karena rumus UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Bayangkan saja kalau ini ganti jadi N kurang 1, berarti ini ganti jadi N kurang 1 dikurang 1 lagi, berarti menjadi N dikurang 2. Sesuai dengan soal adalah Y. Ya, ini info yang kedua. Nah, lalu kita jumlahkan hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Mengapa? Karena yang pertama ini kan ada X di kanan, yang kedua ada Y di kanan, dan kita lihat opsinya itu semuanya berbentuk X tambah Y. Oke, kecuali yang E ya. Oke. Nah, kita jumlahkan saja hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Oke, hasil yang pertama ini saya tulis ulang. Hasil yang kedua ini saya tulis ulang juga. Nah, kita jumlahkan. Kita lihat yang kiri itu ada A-nya sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti A-nya udah jadi 4A ya. Sedangkan B-nya ini ada ini, 1B. Berarti ada 1B. Kemudian ada N kurang 1B. Kemudian ada N kurang 2B. Nah, jadi kalau ini kita jumlahkan semua, kita tinggal ambil koefisiennya ini dengan ini dengan ini. Nah, N tambah N kan jadinya 2N. Lalu 1 kurang 1 sudah habis, kemudian dikurang 2 lagi. Nah, maka kita peroleh buka kurung 2N kurang 2 kali B. Sebelah kanannya adalah X dan Y dijumlah. Nah, lalu kita bagi 2 semuanya. Kita kalau bagi 2, maka dapat 4A dibagi 2 jadi 2A. Ya, yang ini dibagi 2 jadinya N kurang 1 kali B. Ya, sebelah kanannya adalah X tambah Y per 2. Oke? Nah, lalu
Kita hapus. Nah, lalu soal mintanya adalah SN. Nah, rumus SN apa? Rumus SN adalah N per 2 dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini kita tulis ulang rumusnya. Nah, terus N per 2 tetap N per 2. Nah, ini, satu paket ini, ternyata sudah ada di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja ini, X tambah Y per 2 ke yang ke sebelah kanan. Nah, lalu penyebutnya 2 dan 2 jadinya seperempat. Terus N-nya tetap N, sebelah kanan adalah X tambah Y. Kita lihat pilihan yang paling cocok adalah opsi D. Oke? Nah, nomor 17. Diketahui suku tengah barisan aritmatika adalah 27. Ya, jadi kita sudah tahu tuh UT-nya adalah 25. Maksud saya 25. Jika beda, nah bedanya adalah 4, ini bedanya. Kemudian suku kelima, berarti ini U5-nya ya. U5-nya adalah 21. Ditanya jumlah semua suku. Oke, ditanya SN-nya berapa. Nah, cara kerjanya. Pertama-tama, info soalnya kita tuliskan semua. UT-nya 25, bedanya 4, U5-nya adalah 21. Nah, kita gunakan dulu info U5. U5 adalah A tambah 4B. Nah, U5-nya 21, A-nya kita belum tahu, tapi bedanya kita sudah tahu adalah 4. 4 kali 4 kan 16. Jadi tinggal dipindah, maka kita dapat A-nya adalah 5. Nah, lalu untuk nomor 2, info keduanya kita gunakan arti dari UT. Ya. UT berarti adalah A tambah T kurang 1 kali B. Ya. T itu adalah posisi dari UT-nya. Nah, UT dari info soal adalah 25. A-nya kita sudah dapat 5, ya, kita masukkan saja. Kemudian B dari awal kita sudah tahu adalah 4. Kita hitung, nanti dapat T-nya adalah 6. Oke? Nah, T-nya 6 berarti kita sudah tahu, oh ternyata UT adalah U yang ke-6. Nah, terus kita bisa tahu bahwa banyak sukunya adalah 11. Mengapa? Karena posisi UT itu T kecil ya, adalah N tambah 1 per 2. Nah, bayangkan saja kalau T-nya 6 dikali dengan 2 adalah 12, terus satunya dipindah, maka kita peroleh N-nya 11 ya. Nah, berarti kita sudah tahu, oh ternyata sukunya ada 11 buah semuanya. Sehingga kalau ditanya SN, berarti sama artinya dengan ditanya S11. Berarti 11 per 2 dikali 2 kali A tambah 11 kurang 1 menjadi 10 kali B. Masukkan A-nya, masukkan B-nya, kita tinggal sederhanakan diperoleh hasil akhir 275 sehingga opsi yang sesuai adalah opsi C. Oke, nah demikianlah pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang masih kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar di bawah ini. Akan saya coba jawab secepatnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.